Bab 35. Alvano meminta maaf. Di sebuah apartemen mewah seorang wanita lagi bersiap ingin kembali ke Kotaka membawa perasaan luka yang ada di dalam hatinya. Kirana melihat ponselnya, tidak ada satupun telepon atau pesan Alvano yang masuk. Padahal sebenarnya saking paniknya Alvano melupakan menelpon Kirana. Setelah bersiap, Kirana mengambil tas jinjingnya dan keluar dari apartemen. Asisten Bella sudah menunggu di dalam mobil. Kirana masuk dalam mobil lalu berlalu menuju bandara. Jangan katakan apapun jika Tuan Alvano datang mencariku, ucap Kirana pada asisten Bella. Baik, Miss, jawab asisten Bella. Apa kau sudah membuka lowongan untuk bagian SPG? Tanya Kirana ingin membahas tentang butik sebelum sampai di bandara. Sudah, Miss, hari ini jadwal wawancara para pelamar, jawab asisten Bella. Pilih sesuai dengan kriteria dan berkemampuan, ucap Kirana. Baik, Miss, jawab asisten Bella. Setelah 15 menit kemudian, akhirnya mereka sampai di bandara. Aku akan turun sekarang. Kau langsung saja kembali, ucap Kirana. Baik, Miss, jawab asisten Bella. Setelah melihat Kirana telah memasuki bandara, mobil asisten Bella jalan keluar. Kini Kirana sudah berada dalam pesawat. Sampai jumpa lagi Alvano. Aku mencintaimu, ucap Kirana dalam hati. Alvano yang sedari tadi menunggu kabar dari pengawalnya sudah tidak sabar. Alvano khawatir jika Kirana kenapa-kenapa. Kirana sudah mau menerimaku tapi aku malah memaksa menikah lagi. Aku memang keterlaluan. Maafkan aku sayang. Alvano berjalan mondar-balik ke sana ke sini. Seketika pansolnya berbunyi. Bagaimana? Tanya Alvano langsung. Nona Kirana tadi malam memasuki apartemen Park Kom Tuan. Dan sekarang Nona Kirana lagi di bandara. Mungkin beberapa menit lagi pesawatnya terbang Tuan, jawab pengawal. Dia akan pergi kemana? Tanya Alvano. Ke Kotaka Tuan, jawab pengawal membuat Alvano bernafas lega. Syukurlah Kirana hanya kembali di Kotaka. Siapkan jet pribadi. 1 jam kemudian aku ingin berangkat ke Kotaka, ucap Alvano. Baik Tuan, balas pengawal. Alvano berjalan keluar dari ruang kerjanya menuju kamarnya. Ia akan mandi terlebih dahulu karena selama Alvano bangun dari tidurnya ia belum masuk kamar mandi, mencuci muka pun tidak. Setelah 25 menit, Alvano sudah bersiap dan akan turun ke bawah. Asisten Raka juga sudah menunggu di depan. Bibi Mina yang melihat tuannya, ia mendekat. Tuan, sarapan sudah siap Tuan, ucap Bibi Mina. Aku tidak sarapan, aku buru-buru, ucap Alvano lalu berjalan cepat keluar. Tuan, sapa asisten Raka. Jalan cepat Raka, ucap Alvano. Baik Tuan. Asisten Raka menjalankan mobil dengan kecepatan cepat. Setelah 20 menit, ia sampai di bandara dan langsung turun dan berjalan cepat masuk dalam bandara. Asisten Raka yang melihat tuannya berjalan cepat, ia juga berjalan dengan langkah cepat untuk menyusul tuannya. Kini Kirana sudah sampai di Kotaka. Tapi Kirana tidak pulang ke mansion kakek David. Kirana pergi ke apartemennya. Setelah sampai di apartemennya Kirana beristirahat sebentar. Ia akan ke perusahaan siang nanti. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, ada pesan masuk. Bibi Sum saya sekap. Jika kau ingin melepaskan dia, datanglah ke sini. Di pesan itu ada juga foto Bibi Sum disekap dengan wajah yang lebam. Kirana geram melihatnya. Ia tahu siapa pengirim pesan ini. S4L4N mereka, berani sekap Bibi Sum. Aku akan membalas kalian. Semoga Bibi Sum baik-baik saja. Kirana mengambil ponselnya, lalu menekan kontak. Aku ingin kau menyamar sebagai pelayan di mansion dediku, ucap Kirana pada seseorang di telepon. Baik Miss, ucap orang di telepon.
Kirana lalu mematikan teleponnya. Kirana bergegas membersihkan dirinya lalu bersiap ingin ke perusahaan. Setelah 20 menit bersiap, Kirana keluar dari apartemennya lalu menuju parkiran yang sudah ada mobilnya terparkir di sana. Kirana memang mempunyai banyak mobil di mana-mana. Kirana mengemudikan mobilnya menuju perusahaan. 25 menit kemudian Kirana sampai di parkiran, lalu masuk di lift khusus menuju lantai paling atas. "Selamat siang, Miss." Sapa asisten Nara pada Kirana yang sudah keluar dari lift. "Masuk di ruanganku," ucap singkat Kirana. Asisten Nara langsung mengikuti Kirana masuk ke dalam ruangannya. "Berikan semua laporan beberapa hari ini. Aku mau berkasnya langsung," ucap Kirana meminta laporan beberapa hari selama dia tidak datang. Sebenarnya laporan itu sudah dikirim lewat email setiap harinya. Tapi karena Kirana tidak punya waktu membacanya jadi dia meminta sekarang. "Baik Miss, saya ambilkan dulu," ucap asisten Nara dan lalu berlalu keluar mengambil laporan-laporan itu. Sementara Nara memeriksa kembali berkas itu. Alvano muncul tiba-tiba membuat asisten Nara kaget. "Tuan," sapa asisten Nara menunduk. "Jangan masuk, aku ingin menemui calon istriku. Jangan biarkan ada orang yang masuk ke dalam," ucap tegas Alvano. Asisten Nara mau tidak mau menganggukkan kepalanya. Alvano membuka pintu ruangan Kirana. Ia melihat Kirana berdiri menghadap jendela besar yang bisa melihat pemandangan di luar. Alvano mendekat lalu langsung memeluk Kirana dari belakang. Membuat Kirana kaget. "Sayang," ucap Alvano M3 look erat Kirana dan membenamkan kepalanya di ceruk leher Kirana. Dek Alvano datang. "Sayang, kenapa kamu meninggalkanku?" ucap sedih Alvano yang masih M3 look erat Kirana. Kirana hanya diam, dia masih kaget dengan kedatangan Alvano tiba-tiba. "Sayang kenapa diam?" ucap Alvano. "Maafkan aku sayang," ucap sedih Alvano. "Aku tidak akan memaksamu dan mengabaikanmu lagi sayang, maafkan aku," ucap memohon Alvano. Mendengar Alvano meminta maaf seketika rasa menyesal muncul dalam hati Kirana. Kirana membalikkan badannya lalu melihat Alvano dengan intens. Cukup lama mereka saling pandang. Akhirnya Kirana memegang rahang Alvano lalu mengecvp sudut B. Alvano. "Ayo kita menikah," ucap Kirana tersenyum pada Alvano. Alvano yang mendengar kalimat Kirana mematung. "Kenapa diam? Apa kamu tidak jadi ingin menikah denganku?" tanya Kirana. Alvano tersadar. "Ah tidak sayang. Aku hanya kaget." "Apa kamu serius?" "Aku tidak ingin memaksamu lagi sayang," ucap Alvano. "Aku tidak merasa dipaksa. Aku mau menikah denganmu segera," jawab Kirana. "Aku mencintaimu, aku juga ingin bersamamu selalu," ucap lanjut Kirana. Alvano yang mendengar kalimat Kirana membuat dia senang. Dia mengangkat Kirana tinggi-tinggi lalu memutarnya membuat Kirana tertawa senang melihat Alvano merasa sangat bahagia. "Terima kasih sayang, aku sangat mencintaimu," ucap Alvano lalu Kirana. Mereka akhirnya berciuman. Alvano berjalan ke kursi Kirana sambil berciuman. Lalu Alvano duduk dan tanpa disuruh Kirana duduk di pangkuan Alvano dengan menghadap Alvano. Mereka berciuman mesra. Lama mereka berciuman, Alvano lalu leher Kirana lalu kembali Kirana. Dia sungguh sangat bahagia. Kirana lalu M3 look Alvano dan menyenderkan kepalanya di pundak Alvano. "Aku capek," ucap Kirana lirih. Alvano yang mendengarnya langsung mengangkat Kirana lalu membawa Kirana di ruang pribadi Kirana. Alvano membaringkan tubuh Kirana. Sedangkan Kirana tidak ingin melepas pelukannya pada Alvano. "Temani aku tidur," ucap Kirana membuat Alvano mengangguk dan tersenyum.
Alvano membaringkan tubuhnya di samping Kirana lalu M3 look erat Kirana. Jangan pergi, ucap Kirana sebelum menutup mata. Iya sayang aku tidak akan pergi. Balas Alvano lalu mencium kepala Kirana berkali-kali.